ternyata sumber seseorang itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kolbunya. Penyakit itu masuk lewat kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seperti pernah diulas di pertemuan lalu, bahwa saat Allah menciptakan manusia itu, selain memberikan inti kehidupan pada jiwanya, tempat roh bersemayam dalam dirinya, ternyata roh ini punya koneksi, ya. Jiwa ini punya koneksi yang menyambungkan dia, hati-hati, ini agak dalam kajiannya, ya, yang menyambungkan dia dengan seluruh elemen tubuh, ya. Jadi pelan-pelan tangan bisa bergerak, ya, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Itu kalau roh memberikan komando, ya, memberikan perintah, ya. Nanti yang menjadi jembatan disebut dengan akal. Saya telah terangkan di pertemuan lalu, ya. Jadi setiap tangan ingin bergerak, roh memberikan perintahnya, masuk lewat akal, akal kemudian meneruskan kembali, ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu tentang penemuan ini, dan kami sudah bahas, ya. Dulu kita bahas dengan Dr. Manufris Kasim, dan ini terbukti secara ilmiah, ya. Ketika manusia di MRI dilihat, ternyata betul seluruh tindakan-tindakannya itu benar kata Nabi, asalnya dari kolbu, ya. Jadi ketika kolbunya ini baik, maka rohnya, kolbunya akan memerintahkan kepada akalnya, ya. Akalnya meneruskan, misal kepada tangan, tangan berikan, ya. Mulut senyum, ya. Wajah tetap dengan baik, kaki melangkah, ya. Sebaliknya ketika isi hatinya kotor, maka diteruskan kepada akal, akal kemudian meneruskan kepada tangan, ya. Tangan bisa mencuri, kaki bisa menendang, mulut bisa bergibah, macam-macam. Nah, tapi yang paling menarik ini, dan ini pun dibuktikan melalui penemuan yang sangat ilmiah. Bagaimana roh bisa memberikan respon itu? Ternyata di situ ada respon bolak-balik, tergantung dari aspek luar. Saya ulang, tergantung dari aspek luar, yaitu anggota tubuh ini yang menerima informasi-informasi yang disampaikan ke dalam kolbunya. Saya ulang, ya. Jadi ketika kita misalnya melihat, kemudian mendengar atau menerima informasi tertentu, itu yang diteruskan kepada kolbu. Kalau yang diterima baik, maka kolbu akan merespon dengan baik. Diberikanlah respon lewat akal, ya, untuk diberikan respon terbaiknya. Tapi kalau yang diterima itu yang buruk-buruk, misal mata melihat yang jelek, ya, maka informasi yang jelek ini akan diteruskan kepada kolbunya. Dari sini diproses di akalnya, ini yang meneruskan respon-respon buruk pada anggota tubuhnya. Nah, jelas sampai sini? Ini agak dalam sedikit, ya. Baik. Dari sini kita sederhanakan sebentar, kita sederhanakan. Ternyata sumber seseorang itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kolbunya. Penyakit itu masuk lewat sumber-sumber di anggota tubuh kita yang menerima informasi. Mata, apa fungsinya? Bukan cuma melihat, menerima informasi lewat penglihatan. Karena bukankah ibu saat melihat sesuatu merespon sesuatu? Bukankah bapak saat melihat sesuatu baru muncul respon? Ya. Coba cek deh, ya. Cek. Bukankah saat Anda melihat saya baru terfikirkan untuk memberikan respon? Ya. Ada yang mikir, ada yang macam-macam, ya. Bukankah saat melihat pintu masjid dibuka, tiba-tiba respon ke kaki, masuk, langkahkan kaki kanan, ya. Begitu pintu dibuka untuk keluar, responnya langkahkan kaki kiri, ya. Kenapa respon itu keluar? Karena ada yang dilihat, ada yang nampak dalam penglihatan, ya. Demikian juga ketika Anda misalnya mendengar sesuatu. Contoh, ibu tolong simpan pulpennya dulu, bu. Simpan dulu, yang ada yang nulis. Tuh kan ibu lakukan, kan? Saya katakan simpan karena ibu dengar, maka muncul respon, ya. Kalau saya tidak katakan itu, ibu tidak akan simpan, ya. Di apa yang sering kita dengar dalam kehidupan, dengar baik, muncul kebaikan. Dengar jelek, muncul yang jelek, ya. Di setiap yang didengar, setiap yang dilihat, setiap yang dirasakan, justru itulah yang akan sampai ke dalam kolbu. Bila baik akan memberikan yang baik-baik, yang jadi masalah di sini kita akan memulai. Bila yang dibawa itu adalah informasi yang buruk, baik yang ditatap, didengar atau yang dirasakan, justru itu yang membawa penyakit. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Kita mulai bahasanya di sini. Aspek pencegahan pertama, jika seseorang tidak ingin terjangkiti penyakit kolbu dan tidak harus dibersihkan, maka dia harus menjaga sumber-sumber informasinya agar tidak membawa yang buruk yang dibawa ke dalam kolbunya. Jelas di sini?
Yuk kita mulai dari kepala dulu, ya, sampai nanti ke ujung kaki. Pelan-pelan. Ibu tidak akan temukan ini, termasuk bapak, di kitab manapun, ya, kitab yang dianggap agama di muka bumi ini, atau kitab-kitab buku-buku yang jadi pegangan, kecuali cuma di Quran. Ya. Kita akan temukan informasi yang sangat hebat, menyampaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana caranya menjaga keseluruhan ini, agar seluruh informasi yang masuk ke dalam diri kita itu baik, dan direspon nanti lewat perilaku yang baik. Kita ambil contoh, satu mata. Mata. Tadi apa fungsinya mata? Lihat. Baik. Ternyata kata Quran tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Yuk kita lihat Quran surah 24 ayat 30 sampai ayat 31. Pelan-pelan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada ayatnya? Baik. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki para ikhwan. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang masih merasa punya iman. Baik. Sebentar, kita berhenti dulu di bagian pertama ini. Saya berikan rumus tafsir sebentar Bu ya, Pak ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, apapun bentuknya. Misal, ada yang menggunakan yu'minun ya. Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang menggunakan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang menggunakan al-mu'minun seperti ayat ini ya. Mu'minun qad aflahal mu'minun, mu'minin kullil mu'minin ya. Kalau ibu bapak temukan di Quran, saya agak pelankan sebentar, ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, yakinkan, hati-hati, isinya, informasinya itu akan menjadi indikator ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau isinya perintah diawali dengan kata iman, maka perintah itu akan menjadi ukuran keimanan seseorang ya. Semakin cepat merespon perintahnya, itu menandakan semakin kuat imannya. Tapi kalau semakin bermalas-malasan bahkan ditinggalkan perintahnya, itu tandanya imannya bermasalah. Saya beri contoh, kalimat iman pertama di Quran itu disandingkan dengan kalimat sholat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3 kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat salat ya. Ini artinya orang-orang yang cepat merespon perintah salat ya, mudah menunaikan salat, itu tandanya imannya bagus, baik ya. Tapi kalau ada orang yang malas-malas, bahkan ditinggalkan dalam kehidupannya, dia mengaku muslim tapi tidak mau salat, maka ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah ya. Subuh jam berapa sekarang? Oh, bagaimana? Masya Allah, jadwal belanja tahu, jadwal sinetron tahu, jadwal sholat tidak tahu. Jadi, subuh jam berapa? 4:36. Baik. Lihat sini, panggilan sholat disandingkan dengan iman ya. Termasuk anda yang Jumatan juga. Jumatan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya. Adzan subuh 4:36. Saya sering berikan contoh ini ya. Disandingkan dengan kalimat iman. Ada orang yang sebelum adzan bahkan dia sudah siap-siap. Jam 4 dia bangun. Ada yang jam 3. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Nah, ini tandanya orang-orang yang cepat merespon perintah itu imannya sangat bagus. Imannya baik. Ya. Tapi yang jadi masalah, misal dipanggil jam 4:36, ada yang malas-malasan ya, ada yang terabaikan, bahkan mungkin ada yang baru bangun jam 6:34 ya. Dan ini pun belum sadar sholat, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dia bola bisa bangun, sholat bisa tertinggal ya. Ini imannya bermasalah. Sekarang yang menarik, rumusnya di Quran, rumus ini sekarang diterapkan dalam praktek tazkiyatun nafas. Kata Quran, kul, katakan lil mu'minin, Muhammad katakan bagi para pria yang masih merasa punya iman. Jadi iman kita dipertaruhkan, Pak ya, iman kita di sini diukur. Yaghuddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, batasi
Ternyata kata Quran, mata itu fungsinya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat pada hal-hal yang diperkenankan, ya, yang dibatasi oleh hukum syariat. Ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada di antara para pria melihat sesuatu yang tidak diperkenankan di luar batas yang dibenarkan oleh syariat, maka ada yang salah dengan imannya. Tapi jika ada di antara kita, para ikhwan, para laki-laki yang melihat yang diperkenankan oleh syariat saja, yang lainnya kemudian dipalingkan, ya ghuddu. Ghuddu itu palingkan, ya. Pada yang benar dilihat, pada yang tidak benar kemudian dipalingkan, maka itu pertanda ada kebaikan dalam imannya. Baik.